Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 19 bulan Syawal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, babun idza istajara ajiran liya'mala lahu ba'da 3 ayamin aw ba'da syahrin aw ba'da sanatin jaza wa huma ala syartihim alladhi ishtaratahu idza jaa al-ajal. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab apabila seseorang menyewa pekerja untuk bekerja setelah 3 hari atau setelah 1 bulan atau setelah 1 tahun, jaza, itu dibolehkan. Wa huma ala syartihim alladhi ishtaratahu idza jaa al-ajal, dan keduanya sesuai dengan kesepakatan apabila tiba waktu yang telah ditentukan. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya menyewa
seseorang untuk mengerjakan sesuatu setelah 3 hari atau setelah 1 bulan atau setelah 1 tahun, sesuai dengan apa? Kesepakatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Seorang muslim itu sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Bukair. Yahya ibnu Bukair al-Makhzumi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 231 Hijriah. Qala haddatsana Al-Laits ibnu Sa'ad Al-Fahmi Abul Harith, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 175 Hijriah. An Uqail ibnu Khalid Al-Aili Al-Misri, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 144 Hijriah. Qala Ibnu Syihab qala fa akhbarani Urwah ibnu Zubair. Ibnu Syihab Al-Imam Zuhri Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Syihab ibnu Abdullah Az-Zuhri, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Qala fa akhbarani Urwah ibnu Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dail atau min Bani Dil hadiyan khirritan wa huwa ala dini kuffari Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seseorang dari Bani Dil hadiyan khirritan sebagai penunjuk arah di padang pasir. Khirritan, apa artinya khirrit? Kemarin gimana? Mahiran. Wa huwa ala dini kufari Quraisy. Dan orang tersebut agamanya adalah agama syirik, musyrik, seperti agamanya orang kafir Quraisy. Fadafa'a ilaihi rahilataihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar memberikan kepada orang tersebut rahilataihima, yaitu ontanya. Wa wa'adahu ghara thawrin ba'da 3 layalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq menjanjikan orang tersebut setelah 3 hari. Fa'atahuma birahilataihima subha 3. Lalu orang tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar membawa kedua onta subha 3, yaitu di pagi hari setelah 3 hari kemudian. Hadis ini sangat jelas, wadih,
perang, menjelaskan dibolehkan menyewa seseorang untuk bekerja setelah 3 hari atau sesuai dengan kesepakatan. Bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul ajiri fil ghazwi. Bab al-ajir, menyewa seseorang fil ghazwi, di dalam peperangan. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan istijaru al-ajir, dibolehkan menyewa pekerja di dalam peperangan. Qala Ibnu Battal, istijarul ajir lil khidmah wa kifayati ma'unatil amal fil ghazwi wa ghairihi sawa. Menyewa pekerja lil khidmah, untuk membantu seseorang dan untuk meringankan pekerjaan seseorang di dalam peperangan atau yang lainnya, itu sama. Dibolehkan menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan di dalam peperangan atau yang lainnya. Nah, ini tidak mengapa, hukumnya sama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Ya'qub ibnu Ibrahim, Ya'qub ibnu Ibrahim al-Abdi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 252 Hijriah. Qala haddatsana Ismail ibnu Ulayyah, Ismail ibnu Ibrahim, sedangkan Ulayyah adalah ibunya. Ibunya adalah wanita yang salihah, wanita yang faqihah, lebih terkenal daripada ayahnya, sehingga dinisbatkan li syuhratiha, karena masyhur, karena syuhrahnya, bukan untuk mengganti nasabnya. Ismail ibnu Ulayyah meninggal dunia pada tahun 193 Hijriah. Qala akhbarana Ibnu Juraij, Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibni Juraij al-Makki, imam besar kaum muslimin, yang meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah, yaitu di tahun meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah. Ibnu Juraij setiap bulan tidak puasanya hanya 3 hari. Ibnu Juraij imam besar kaum muslimin, walakinnahu mudallis, akan tetapi beliau adalah imam besar kaum muslimin, ahlu ibadah. Salah satu ibadah yang beliau kerjakan adalah rajin berpuasa. Setiap bulan tidak puasanya 3 hari saja. Kita sekarang memasuki tanggal 19 bulan Syawal
Maka siapa yang belum berpuasa di bulan Syawal atau yang masih perang, hendaklah segera berpuasa, karena pada hari-hari ini atau pada bulan Syawal puasanya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis, qala akhbarani Ata ibnu Abi Rabah, imam besar kaum muslimin, min ajalli ashabi Ibni Abbas, di antara murid seniornya sahabat Ibnu Abbas. Ata seorang ulama yang rumahnya adalah masjid dan masjid adalah rumahnya. Imam yang meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah. 114 Hijriah. Qala al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i berkata, lamma mata Ata'un kana arda khalqillahi ala wajhil ard. Ketika Ata' meninggal dunia, dia adalah manusia yang paling diridhoi oleh Allah di muka bumi. Wa kana la yahduru fi majlisihi illa sab'atun, dan tidak hadir di majelisnya Ata', yaitu ghaliban, kecuali hanya 7 orang saja. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Auza'i, dan di antaranya adalah imam yang kita baca barusan, yaitu Ibnu Juraij, yaitu ulama yang paling dekat dengan Ata adalah Ibnu Juraij. Demikian. Jadi kebenaran tidak diukur dengan al-kathrah, tetapi yang paling penting adalah al-intifa, manfaatnya. Maka demikianlah majelisnya Ata meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah. An Safwan ibni Ya'la an Ya'la ibni Umayyah radhiyallahu anhu qala ghazawtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jayshal usrah. Ya'la ibni Umayyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jayshal usrah, pada waktu perang yang sulit. Jayshal usrah, perang apa ini? Perang Tabuk. Fakana min awthaqi a'mali fi nafsi, dan itu adalah amal yang paling afdal menurutku, karena fadilah perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang sangat agung, yang sangat mulia. Fakana li ajirun, dan ketika itu aku mempunyai pekerja. Faqatala insanan fa'adda ahaduhuma isba'a sahibihi. Orang tersebut berkelahi dengan seseorang. Fa'adda ahaduhuma isba'a sahibihi. Salah satu dari orang yang berkelahi tersebut menggigit jari, yaitu lawannya. Itu perang, bukan perang, perkelahian atau tawuran. Kemudian ditarik tangannya, giginya apa? Digigit. Fantaza'a isba'ahu fa'andara thaniyatahu fasaqatat. Kemudian
Orang yang digigit jarinya menarik, giginya ditarik. Dan ini umum, masyhur di kalangan Arab dahulu. Ini kalau orang itu sabar-sabaran, ada yang yaitu menantang orang lain, cokot-cokotan, yaitu ini gigi apa? Jari. Ayo kalau kamu kuat-kuatan dah. Ayo dibuktikan. Gigitlah jari saya menggigit jari Anda. Itu umum. Jadi kita di sini merasa tidak, kenapa tukaran kok lucu? Perang kok lucu? Berantem gigit apa? Jari. Dan kebiasaan jadi orang dahulu, orang Arab dahulu, yaitu seperti itu. Bahkan ada yang tantangan, ayo kalau kamu benar-benar kuat, tunjukkan jarimu, gigit. Ini gigit, mana saya gigit. Nah, ini terjadi seperti itu. Maka orang yang jarinya digigit, ditarik. Fa'andara thaniyatahu fasaqatat. Ketika ditarik, giginya orang yang menggigit tadi apa? Terlepas. Fantalaqa ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahdara thaniyatahu. Orang yang giginya lepas tadi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mengadu? Minta apa? Minta kisos. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan gigi orang tersebut yang terlepas tidak ada kisosnya. Wa qala, beliau bersabda, afayada'u isba'ahu fi fika taqdumuha. Apakah orang yang kamu gigit boleh membiarkan jarinya di mulutmu, kamu mengunyahnya? Nah, seperti taqdumuha, kamu mengunyah giginya. Qala ahsibuhu qala kama yaqdamul fahl. Seperti onta mengunyah sesuatu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak ada apa? Kisos, tidak ada hukum. Karena kisos, jadi siapa yang melepaskan gigi seseorang, kisosnya apa? Giginya harus apa? Dilepaskan. Tapi karena dia salah menggigit jarinya orang, maka tidak ada kisos baginya. Qala Ibnu Jurayd wa haddatsani Abdullah ibnu Abi Mulaika an jaddihi bimithli hadhihi sifah. Ada hadis yang lain yang sama. Di zamannya Abu Bakar, anna rajulan adda yada rajulin. Ada seseorang menggigit tangan orang lain. Jadi sebagaimana yang dijelaskan, yaitu tawuran zaman dahulu, tidak lempar-lemparan batu, ada juga lemparan batu, tapi diantaranya adalah gigit apa? Jari. Fa'andara thaniyatahu. Lalu orang tersebut ketika jarinya digigit ditarik sampai terlepas giginya. Fa'ahdaraha Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ahdaraha, menetapkan tidak ada kisos pada peristiwa tersebut. Dari hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazu istijaril ajir fil ghazwi wa ghairihi. Dibolehkan menyewa pekerja di dalam peperangan, yaitu ketika berjihad, dan juga yang lainnya, di antaranya ketika haji ataupun umrah. Siapa yang bawaannya banyak, membawa keluarga besar, maka tidak mengapa dia memperkerjakan seseorang.
Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu al-jihadi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah perang Tabuk, dan orang-orang yang ikut perang Tabuk dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikut perang Tabuk dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu at-tahadduts bin nikmah, boleh menceritakan kenikmatan min ghairi tafakhur, namun jangan sampai untuk dibanggakan. Jawazu at-tahadduts bin nikmah, dibolehkan bagi seseorang menceritakan, yaitu kebaikannya, untuk dicontoh atau untuk tahadduts bin nikmah. Akan tetapi hendaklah kita hati-hati, jangan sampai kita terlalu melampaui batas sehingga kita ujub atau membanggakan amal yang kita kerjakan. Jadi kalau kita menceritakan kebaikan kita, kemudian kita tidak sadar, dikhawatirkan terjerumus kepada sifat ujub. Nah, ini yang bahaya, yang ujub, yang bangga, yang pamrih. Ini yang tercela. Tapi kalau sekedar tahadduts bin nikmah, bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, maka ini apa? Tidak mengapa. Ini at-tahadduts bin nikmah la yunafi al-ikhlas. Tahadduts bin nikmah la yunafi al-ikhlas, tidak menghilangkan keikhlasan apa? Seseorang. Tetapi yang bahaya itu yang apa? Amrih, yang ujub. Nah, ini yang tercela. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi man adda sahibahu fa asqata saniyatahu fala qisasa lahu. Siapa yang gigit jari temannya lalu giginya terlepas, maka dia tidak memiliki hak untuk qisas, tidak memiliki hak untuk membalas. Gigi temannya harus dilepas juga tidak. Walaupun ayatnya Allah Ta'ala berfirman, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bil sinni wal juruha qisas. Siapa yang melepaskan gigi orang lain, maka giginya juga harus dilepaskan sebagai balasan yang setimpal. Tetapi karena dia menggigit jari orang lain, kemudian orang tersebut menarik jarinya sampai giginya terlepas, maka orang yang menggigit tidak memiliki hak al-qisas. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi tanfidhu al-hudud min haqqi wulatil umur, menerapkan hukuman hudud
menerapkan hukum hudud adalah haknya waliul amr, haknya pemerintah. Maka para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan hukuman qisas, hukuman hudud secara umum yang menerapkan bukan masa, bukan ketua takmir. Siapa yang gigit tangannya orang lain dan lapor kepada ketua takmir, ini salah. Tetapi haknya siapa? Waliul amr, haknya pemimpin kaum muslimin, yaitu haknya pemerintah. Bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun idza istajara ajiran fabayyana lahu al-ajal wa lam yubayyin al-amal. Bab apabila seseorang menyewa pekerja, dijelaskan waktunya namun tidak ditentukan pekerjaannya. Bab siapa yang menyewa pekerja, ditentukan waktunya. Waktunya dijelaskan, kerjakan ini 1 tahun atau 8 tahun. Saya menyewamu dengan syarat saya memperkerjakan kamu selama 8 tahun. Ditentukan waktunya, namun tidak ditentukan apa? Pekerjaannya. Al-Imam Bukhari berpendapat bahwasannya itu dibolehkan. Jadi ada orang berkata kepada temannya, besok datang ya ke rumahku, saya ada pekerjaan. Dan ditentukan kerjanya apa. Ini tidak mengapa. Besok atau lusa atau pekan depan saya memerlukan tenaga, datanglah ke tempat saya untuk mengerjakan sesuatu selama 1 pekan atau selama 1 bulan. Ini contoh saja. Sekiranya tidak disebutkan pekerjaannya tidak mengapa. Tetapi lebih utama tetap apa? Ditentukan kerjaannya ini, waktunya sekian, upahnya sekian. Sebagaimana yang dijelaskan, namanya menyewa itu ditentukan pekerjaannya, ditentukan waktunya, kemudian ditentukan apa? Upahnya. Ini lebih utama. Namun jika orang yang mengerjakan tadi ridha, maka tidak mengapa. Liqaulihi ta'ala, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 famin 'indik wa ma uridu an asyqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Berkata seorang ayah yang memiliki 2 putri kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku ingin menikahkan salah satu putriku ini kepadamu dengan syarat kamu harus bekerja kepadaku
yaitu selama 8 tahun. Dan jika engkau menggenapkan 10 tahun, maka itu terserah. Fa in atmamta asyran famin indik. Jika engkau menggenapkan menjadi 10 tahun, maka itu hakmu. Boleh 8 tahun, boleh 10 tahun. Aku tidak ingin menyulitkan engkau. Engkau akan menjumpai aku termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Musa alaihissalam berkata, qala dalika, ada dalika ya Ibrahim? Qala dalika baini wa bainak. Iya, baini wa bainak. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Nabi Musa berkata, aku menerima kesepakatan ini antara aku dan engkau. Mana saja waktu yang aku pilih, aku tidak berdosa. Tidak ada kesalahan bagi, baik 8 tahun atau 10 tahun. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah menjadi saksi, menjadi pelindung dari semua yang kita ucapkan. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari. Ayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan seseorang menyewa orang lain, ditentukan waktunya, namun tidak ditentukan pekerjaannya. Namun dengan syarat orang yang bekerja tadi ridho. Jelas ya. Tapi kalau orang yang dipekerjakan tadi tidak ridho, kerjanya apa? Tidak jelas. Maka lebih utama tetap ditentukan. Jadi walaupun dibolehkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar dari bab ini, Al-Imam Bukhari condong untuk mengatakan boleh, dibolehkan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tersebut. Akan tetapi lebih utama bagi siapa yang menyewa seseorang tetap disebutkan waktunya, disebutkan pekerjaannya, dan disebutkan apa? Yaitu gajinya. Karena demikian, al-ijarah tatbutu bisalas. Persewaan itu akan maksimal dengan 3 perkara, yaitu menentukan waktu, menentukan pekerjaan, kemudian menentukan upah. Kemudian baru ditawarkan. Kalau yang bekerja mau silahkan, kalau tidak mau maka tidak ada paksaan. Dari ayat ini terdapat pelajaran jawazu al-istirat 'inda aqdin nikah. Dibolehkan mempersyaratkan ketika akad nikah. Jadi wali boleh mempersyaratkan. Jadi kalau disepakati maka yang dinikahkan harus menepatinya. Maka di sini ayah dari putri tersebut memberi syarat kepada Nabi Musa alaihissalam supaya bekerja selama 8 tahun. Dan apa pekerjaannya, Bang Darajat? Masya Allah, menggembala kambing. Jelas ya. Jadi nanti Bang Darajat yang punya anak laki-laki atau Abu Asim yang anaknya laki-laki semuanya, apabila besannya mengatakan uzawwijuka ibnati bisyart an ta'jurani samaniyah hijat,
Boleh. Boleh kalau sudah disepakati harus apa? Ditunaikan. Tapi kalau dilihat dulu nih syaratnya sulit atau apa? Tidak sulit. Kalau di Arab, kalau di Bahrain yang kita ketahui, maka hakim menanyakan kepada pihak perempuan, ada syaratnya tidak? Sampai barat ditanya, syarat harus buat rumah atau syarat ini, syarat itu, syarat apa? Ditanyakan. Ini lain mahar, jelas ya. Jadi ada mahar, ada apa? Syarat, dibolehkan. Walaupun orang itu yang mulia, wanita yang mulia, memberi kemudahan kepada calon apa? Suaminya. Tetapi memberi syarat juga tidak mengapa. Dalilnya adalah ayat ini. Nabi Musa alaihissalam dipersyaratkan bekerja. Ternyata pekerjaannya adalah mengembala kambing selama, yaitu berapa tahun ternyata Nabi Musa mengembalanya? Berapa? 10. Nabi Musa ditawarkan 8 sampai 10. Maka Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing selama 10 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.